warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi tentang masalah kezaliman. Sering seseorang terkadang itu rancu dalam makna zalim. Ketika enggak sesuai dengan hatinya sedikit, dia bicara oh zalim fulan. Ketika dia mengukur dengan dirinya, ketika enggak sesuai dengan egonya, mengatakan oh saya dizalimi. Makna zalim ini coba kita tarik dengan baik. Apa pengertian zalim yang sebenarnya? Zalim ini secara bahasa artinya wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau orang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu pengertian zalim secara bahasa. Jadi kondisi sesuatu yang asalnya sudah pas jadi enggak pas. Ya, sudah tepat jadi enggak tepat. Itu secara bahasa, paham ya? Kemudian secara istilah, karena zalim ini lawannya apa? Adil. Ya, kalau yang pada tempatnya disebut dengan adil. Kalau yang enggak pada tempatnya disebut dengan zalim. Nah, secara bahasa makna zalim secara istilahnya adalah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin mengatakan wa'lam anna dzulm huwa an-naqs. Ketahuilah kedzaliman itu merupakan hal yang menjadikan sesuatu itu kurang. Sikap kurang itu disebut dengan zalim. Qala Allah Ta'ala kiltal jannataini atat ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Diambil dari ini. Surat Al-Kahfi ayat 33, Allah mengatakan kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya. Dan kebun itu lam tadlim, tidak berkurang. Ya. Buahnya sedikit pun. Sehingga ketika seseorang memaknai zalim yang sebenarnya, yaitu lam tanqus minhu syai'a wan naqsu innama yakunu bitajra ala ma la yajuzu lil insan imma bitafrid bima yajibu alaihi hina idin yadhuru dhulm hadaini amrain. Ya, ketika seseorang bicara sikap zalim dengan sikap yang kurang, yaitu mereka itu melakukan hal yang tidak diperbolehkan bagi manusia. Tidak diperbolehkan ini sehingga mereka melalaikan tugasnya. Yang tidak diperbolehkan ada dua jenis ya ikhwah.
yang disebutkan. Yang pertama adalah imma tarkil wajibat, meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang diwajibkan. Paham? Atau bisa jadi melakukan, ya, fi'l muharramat, melakukan yang dilarang. Inilah yang disebut secara garis besar dolim. Ya, yang diperintahkan malah ditinggalkan, yang dilarang malah dikerjakan. Kalau orang masuk ke dalam lingkup semua ini, maka mereka baru dikatakan dolim. Berarti gambaran dolim secara syariat, yaitu orang keluar dari aturan Allah Azza wa Jal dalam hidup, mau dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ketika mereka meninggalkan aturan dan melaksanakan larangan, maka ini disebut dengan dolim. Paham? Jelas? Inilah makanya yang mengatakan ini dolim dan tidaknya adalah syariat Allah Azza wa Jal. Gak bisa diukur dengan diri kita masing-masing. Dan bahkan ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, aku menjadikan kezaliman itu haram atas diriku. Aku menjadikan diriku ini menjauhkan kezaliman. Kenapa? Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan di antara kalian, diriku aja aku larang buat zalim, apalagi manusia. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim. Dan hal yang paling berat ketika seseorang menemui Allah Azza wa Jal adalah ketika mereka membawa kezaliman. Kenapa? Disebutkan bahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Tabari, disebutkan innaka antal Allah Azza wa Jal bisab'ina damban fima bainaka wa bainahu ahwan 'alaika min antal qahu bidanbin wahidan bainaka wa bainal ibad. Engkau menemui Allah dengan 70 dosa antara dirimu sama Allah. Ini yang disebut dengan menzalimi diri sendiri. Paham? Itu jauh lebih ringan dibanding engkau ketemu sama Allah dengan satu dosa bawa kezaliman antara sesamamu. Jadi kalau orang sudah bawa dosa kezaliman, apalagi bicara kezaliman sesama, efeknya nggak tanggung-tanggung. Allah kasih hukumannya kena dunia akhirat. Dari efek ini ya ikhwah, saya akan insyaallah pada hari ini saya akan bicara secara detail efeknya satu-satu. Antum nggak ada celah buat bicara ketenangan dan kebahagiaan kalau ada dosa dolim dalam hidup antum, baik dunia ataupun akhirat, semuanya habis. Kebayang? Makanya kenapa para sahabat itu takut luar biasa dan tiap hari muhasabah, karena dolim ini bukan dosa yang ringan, dolim ini bukan dosa yang sepele. Kita kemarin bicara puncak kezaliman seseorang adalah berkaitan masalah harta. Sekarang kezaliman itu sendiri sebenarnya membawa efek yang sangat mengerikan. Sampai dikatakan berbuat dosa kepada Allah itu lebih ringan daripada berbuat dosa kepada sesama manusia. Karena seorang yang berbuat dosa terhadap Allah bisa mendapatkan ampunan oleh Allah. Tapi ketika dia berbuat zalim kepada orang lain, maka asalnya adalah orang yang dizalimi akan menuntut pada hari kiamat kelak. Dan Allah tidak akan pernah mengampuni posisi yang seperti ini sampai orang itu ridho. Kalau orang itu meninggal,
ridhonya gimana? Tebus-tebusan di sana. Ya. Ini yang jadi masalah. Ini yang menjadikan perkara itu berat. Makanya ada pernah seseorang mengatakan kepada Abdullah bin Umar, minta nasihat nih. Orang itu ngirimin surat tapi sambil menuliskan kepada Abdullah bin Umar seluruh ilmu, dituliskan ilmu macam-macam. Sambil minta nasihat. Apa kata Abdullah bin Umar? Jawabannya simpel. Innal ilma katsir. Ilmu itu banyak. Walakin in istata'ta an talqa Allah khafifad dhahr min ad-dima'in nas wa hamisal al-batn min al-amwal wa kafal lisan anil a'rad lazim li amrin jama'atihim faf'al. Dikatakan ya, ilmu itu banyak. Kita kalau mau pelajari ilmu macam-macam bisa. Tapi ya ikhwah, inti dari semua hidup ini, hal yang paling berat ya, perintahnya adalah kalau engkau bisa bertemu sama Allah dalam kondisi gak nanggung darahnya orang, paham? Kemudian tidak mengambil alias kosong perutmu dari hartanya saudaramu. 2. Atau dalam kondisi engkau menjaga lisanmu dari harga dirinya mereka. Dan juga engkau tidak memberontak dengan jamaah Islammu, artinya kaum muslimin. Maka di saat itu lakukanlah. Karena ketika kita punya ilmu banyak, tapi pegang hal ini, punya tanggungan ini, maka ilmumu habis. Tidak bisa menjadikan hujah bagimu dan menyelamatkan dirimu. Kalau masih ada urusan qadha liman, gak bakal selamat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nah, sekarang pembagian zalim. Zalim itu dibagi menjadi berapa? Secara garis besar ada 3. Untuk mau bicara zalim apapun, larinya ke 3 ini. Bahkan Syekh Utsaimin menjelaskan 2. Rasulullah SAW menjelaskan 3 dalam sebuah riwayat sahih. Ya, tapi hadis ini ada yang mengatakan dhaif, yang dikatakan oleh Syekh Al-Arnaud. Tapi Imam Hakim dalam Mustadraknya mengatakan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Apa itu? Dikatakan ad-dawawinu indallahi azza wa jalla 3. Kezaliman yang terjadi itu Allah bagi menjadi 3 catatan. Kezaliman ini apa? Dosa-dosa kita semua itu disebut dengan kezaliman. Pembagiannya ada 3. Paham sampai sini? Apa aja? Yang pertama, diwan la yaqballahu bihi syai'a. Ya. Catatan yang Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan pernah pedulikan sama sekali. 1. Nanti ini apa? Saya akan jelasin. 2. Diwan la yatrukullah minhu syai'a. Catatan yang Allah tidak akan tinggalkan sedikit pun. Orangnya mau ngelak mau gimana kena. Gak ada maaf. Jelas? Yang ketiga, yang ini kebales pasti. Dan yang ketiga, ini yang lebih mengerikan lagi, yaitu diwan la yaghfirullah syai'an. Diwan catatan yang Allah tidak akan ampuni. Orang kalau kena yang ketiga, neraka selamanya. Karena mau amalnya sebanyak apapun, Allah nggak bakal ampuni. Yang kedua, Allah bakal menghukum sebagai gantinya. Hukumannya selesai. Yang paling ringan yang mana? Yang pertama, Allah nggak terlalu perhatikan. Ini paling gampang diampuni. Nah, fa'ammad diwan alladzi la yaghfirullahu, catatan yang Allah nggak akan pernah ampuni, itu apa?
dolimnya manusia terhadap Allah. Paham di sini? Dolimnya manusia sama Allah ini yang gak bakal diampuni. Dolim ini adalah dolim yang Allah paling benci secara mutlak dari semua dosa, yaitu kesyirikan. Karena Allah mengatakan innahu may yusyrik billah faqad haramallah alaihil jannah. Barang siapa yang melakukan syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga. Innallaha la yaghfiru may yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan pernah mengampuni orang-orang yang melakukan syirik. Enggak akan, tidak akan. Tapi syirik yang bagaimana ini? Orang yang mati dalam posisi syirik, atau dia punya dosa syirik dan belum bertobat, selesai hidupnya, finish. Alias mereka sama orang kafir posisinya sama persis. Kenapa? Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW mereka masuk neraka selamanya. Ada yang tahu? Kan munafik, ya ikhwah, munafik itu ada dua, i'tiqadi sama amali. Ya, yang membuat mereka masuk neraka karena munafik mereka munafik i'tiqadi. Ini mengeluarkan seorang dari Islam, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Aslinya berarti apa? Kafir atau muslim? Allah melihat dari hatinya. Tapi justru sebaliknya, kalau kemudian seseorang itu Islam ditekan buat melakukan hal kafir, kalau enggak saya bunuh engkau. Ini baru kondisinya lain. Bisa kafir enggak dia? Enggak. Ya, Allah mengatakan man ukriha illa wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau kemudian seorang dipaksa, hatinya dipenuhi keimanan, karena yang Allah perhatikan hatinya, dipaksa, dia enggak mau berbuat itu. Tapi dia di bawah tekanan, kalau enggak mati. Maka kemudian enggak ngefek gitu. Apa yang dilakukannya dalam posisi terpaksa. Ya. Tapi sebaliknya, kalau ternyata dia dohirnya ke masjid dan lain sebagainya, tapi pada dasarnya dia ragu dan ingkar terhadap apa yang datang. Begitu dia sendirian keluar sifat aslinya. Nah, orang yang seperti inilah yang kemudian Allah melihat mereka secara realita hatinya. Itu yang menjadikan mereka akhirnya kafir. Makanya Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di keraknya neraka, dan bicara selamanya loh ya ikhwah. Selamanya. Karena munafik yang dimaksud di sini adalah munafik i'tiqadi, keyakinan. Ya. Tapi kalau munafik amali, apakah mengeluarkan seseorang dari Islam? Jawabannya enggak. Walaupun orang munafik itu punya ciri-ciri 5. Walaupun 5-5-nya ada dalam dirinya semuanya, ada semua lengkap munafiknya, tetap tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Paham ya? Yang ada apa? Mereka masuk ke dalam kedzaliman. Kedzaliman di mana dia zalim kepada dirinya sendiri. Idza hadatsa kadzaba. Ya, kalau dia berbicara bohong, ya. Kemudian kalau dikasih amanat dia khianat. Ya, kalau berjanji diingkari. Hal-hal yang seperti ini ya ikhwah, itu disebut dengan munafik amali dan tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, kemudian yang berikutnya wa ammad diwan alladzi la ya'ballahu bihi syai'a. Maka catatan dosa yang Allah tidak terlalu perhatikan adalah yaitu kedzaliman seseorang kepada dirinya sendiri. Dolim seseorang pada dirinya sendiri, ya, dikatakan fadzulmul abdi nafsahu, kedzaliman seseorang kepada dirinya, fima bainahu wa baina rabbih, ya, antara dia dengan Allah azza wajalla. Dolimnya apa? Tidak menjalankan perintah yang Allah perintahkan secara pribadi. Enggak mau taat. Kayak contohnya apa? Ya, min saumin yaumin tarakahu, seperti salat di mana dia meninggalkan. Seperti puasa yang dia tinggalkan. Itu dolim sama dirinya. Seperti juga apa? Salatin tarakaha, salat yang dia tinggalkan. Itu juga dolim sama dirinya. Orang lain punya kaitan enggak masalah ini? Enggak punya. Makanya kita kalau bicara kenapa kesyirikan itu ya disebut dolim sama Allah? Allah mengatakan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, antum dengar baik-baik. Ya ibadi innakum la tablughu darri
fatadurruni. Dikatakan, wahai hambaku, kamu sekalian tidak akan pernah menimpakan madarat sedikit pun kepadaku, tetapi kalian merasa akan dapat melakukannya. Dengan cara apa? Melakukan syirik itu namanya buat madarat kepada Allah. Paham? Karena pada dasarnya kalau orang sudah Allah yang nyiptain, dia makan dari rizkinya Allah, dia hidup dari apa yang Allah kasih, tiba-tiba Allahnya diingkari dengan menyembah berharap yang lain. Itu namanya zalim sama Allah. Tapi kalau zalim sama dirinya sendiri, ya, maka kemudian Allah berfirman, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami enggak zalimin mereka, tapi mereka zalimin dirinya sendiri. Ninggalin aturan itu secara pribadi kayak zalimin diri sendiri, dan kita paling enggak sadar itu. Kan yang penting kita enggak zalim sama orang. Tetap judulnya zalim ya. Cuman kedzaliman yang seperti ini yang disebut oleh para ulama tahtal masyiah. Tahu tahtal masyiah? Di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Insya'a adzaba wa insya'a ghafar. Kalau Allah mau diadab, kalau Allah mau dihukum. Jadi apa kata Allah sudah? Yaitu dosa kedzaliman kepada diri sendiri. Ini yang paling ringan. Ya, antum contoh dalam permasalahan harta. Ya, antum pelit sama diri antum, itu zalim sama diri sendiri. Ya apa enggak? Karena kalau seorang bicara masalah harta, kadang-kadang kita ngomong kadang-kadang suka, oh ini punya saya, ini punya saya, ya ikhwah, punya kita cuma 3, yang lainnya judulnya belum tentu dan bukan. Kata Rasulullah apa? Yaqul abdu mali mali. Kadang-kadang orang tuh sering kemudian ngerasa kemilian, istilahnya, paham ya? Seseorang itu mengatakan hartaku, hartaku. Kata Rasulullah, inna malahu min malihi thalath. Sesungguhnya bagian dia punya hartanya dia cuma 3. Ma'akala fa'afna. Ingat baik-baik, yang dimakan. Kalau sudah masuk mulut, masuk kerongkongan, habis. Sudah, selesai sudah. Antum nggak bakal mau prosesnya, nggak bakal mau ini. Nggak antum pikirin, habis sudah. Malah bisa fa'abla. Apa yang dipakai bakal usap. Memangnya antum bakal pakai baju 20 tahun? Nggak mungkin. Kadang-kadang belum lebaran udah lirak-lirik. Ya kan? Ya. Yang 3 ini yang real. Yang kalau antum cinta harta, makanya para sahabat itu cinta sama hartanya. Jangan salah, mereka cinta banget sama hartanya. Dengan cara apa? Ma'ata faqdana. Apa yang antum kasih kepada sedekah yang terbaik itu sama siapa? Nah, yang pertama kali diri sendiri. Makanya nih, berarti kelihatan dirinya disiksa sendiri kadang-kadang. Ya, buat dia, nanti yang penting keluarga sudah. Ini bukan suatu hal yang baik. Rasulullah ketika sahabatnya minta nasihat tentang sedekah diri sendiri kepada dirimu dulu. Yang kedua siapa? Keluargamu. Perhatiin, kalau kita butuh yalah pakai. Kalau kita butuh manfaatin. Itu sama dengan kita sedekah sama diri sendiri. Tapi kita berpikirnya apa? Dengan cara yang lain. Keluarganya dulu yang penting, dirinya tersiksa sakit bodoh amat. Namanya antum dolim. Apakah kemudian kita bakal dapat pahala? Enggak bakal. Justru antum malah numpuk dosa dari situ. Dan ini yang sering terjadi. Makanya Allah mengatakan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Allah katakan orang yang melakukan kekejian secara umum atau mendolimi diri mereka sendiri secara umum sendiriin atau mendolimi diri mereka sendiri, enggak jadi satu tuh. Kedoliman sama diri sendiri enggak disebutin jadi satu, tapi tersendiri karena ini yang sering dilakukan oleh orang. Ketika dia berbuat dosa secara umum, melanggar aturan, bahkan membuat dirinya sendiri tersiksa, itu dolim sama diri sendiri. Makanya ini yang bahaya. Makanya kata Allah apa? Walakin dzalamu anfusahum, tapi mereka mendolimi dirinya sendiri. Hal yang paling enggak disadari
Dan yang paling dianggap remeh adalah ketika kita butuh sesuatu kita nggak melakukannya. Ya. Kemudian dari sini jelas ya. Dan ini yang paling mudah dihapuskan. Dan yang ketiga, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tinggalkan dan biarkan adalah wa amma diwan alladhi yatruku Allah minhu syai'a la yatruku Allah minhu syai'a. Catatan yang Allah tidak bakal tinggalkan, enggak bakal tinggalkan. Antum dapat tuh catatan bakal kena, yaitu apa? Fadlul ibad ba'dihim ba'dha. Kezaliman hambanya satu dengan yang lainnya. Dan itu sampai dikatakan al-qisasu la mahallah, pasti dibalas dan tidak bisa lari. Dia bakal kena kisos, tidak ada tempat baginya. Kalau belum kena kisos, nggak selesai. Jelas. Nah, kezaliman satu dengan yang lainnya antara seorang hamba itu masuk dalam 3 hal. 3 hal ini apa aja? Jelas. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, disebutkan satu-satu. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Ini yang disebut kezaliman satu dengan yang lainnya. Putar di 3, nggak keluar dari 3 ini. Darah, harta, kehormatan. Antum tahu riba terbesar? Zina itu adalah kiasan tentang dosa riba paling kecil. Kayak orang menzinai ibunya sendiri. Riba terbesar adalah merusak kehormatan saudaranya. Riba yang paling gede, di mana merusak kehormatan saudaranya. Karena kalau orang sudah bicara riba, ya, ketika bicara masuk ke dalam riba, kehormatan saudaranya kebawa enggak? Pasti. Dan arba riba yang paling gede ketika seorang merusak kehormatan saudara. Bayangin. Karena kezaliman yang paling besar ketika bicara masalah 3 hal ini. Kita nggak bicara syirik jelas. Paling pertama. Tapi 3 hal inilah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka. Dan orang ketika singgungan sama 3 hal ini, dunia akhirat Allah bakal balas. Habis. Paham ya ikhwah? Nah, kezaliman tentang masalah darah, makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Ya, perkara yang pertama kali Allah sidangkan antar sesama manusia adalah masalah darah. Kenapa? Karena dalam hadis Imam Nasa'i disebutkan bahwa kelak seseorang itu akan narik tangan temannya di hadapan Allah sambil mengatakan, ya Rabb, si fulan dulu telah bunuh saya. Nah, di situ disikat. Dan kira-kira di saat itu ada maaf gak? Antum tahu nggak? Saya kasih gambaran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai ya penghakimannya, Allah letakkan neraka di depannya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan. Wa ji'a yauma idzin bi jahannam. Allah datangkan kelak neraka jahanam di hadapannya. Neraka nih depan. Setiap orang mikirnya apa? Gimana caranya selamat? Kalau sudah gimana caranya selamat, ada kesempatan buat memperbaiki diri nggak? Ada. Maka manusia mikir yang lain. Kalau nggak ada kesempatan buat memperbaiki diri, saya punya tabungan nggak? Kalau nggak ada tabungan amal soleh, maka mereka akan cari, oh ada di mana saya pernah didolimin orang. Itu yang mereka kumpulin buat nyelamatin. Gak bayang, maka nggak ada istilahnya, ya Allah saya maafin fulan.
Tidak bakal. Makanya ini dahsyatnya. Ya. Dalam masalah ini ya ikhwah, orang yang berbuat zalim, efeknya di kisosnya gimana? Ada hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mudah, simple. Intisarinya adalah Rasulullah mengatakan, man kanat lahu madlamah li akhihi min irdihi, barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya, au syai'in atau sesuatu. Sesuatu ini apa? Masalah darah atau masalah harta. Paham ya? Yang pertama disebutkan apa? Kehormatan. Ya, falyatahallalhu minhu al-yauma, maka hari ini hendaklah kalian minta halalnya. Paham? Minta maaf, selesaiin. Ya, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum dinar dan dirham sudah enggak manfaat lagi. Antum mau sedekah kayak gimana, antum mau ngorbanin harta kayak gimana, selesai. Kenapa? Mati. Orang sudah enggak manfaat lagi amalnya. Jelas? Nah, in kana lahu amalun salihin ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh, diambil sesuai dengan kadar kezaliman. Pertanyaannya, dari kita hidup sampai meninggal, di saat kita dewasa sampai meninggal, dolimnya kalau sama banyak orang, amal soleh antum jadi muflis. Kenapa? Bayar-bayaran sampai selesai, orangnya masih datang lagi, maka yang terjadi yang berikutnya, wa illam takun lahu hasanah ukhidat min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Kalau kebaikannya sudah habis, nggak punya lagi, sudah pahalanya sudah habis ya, diambil dari dosa pelakunya, pelaku yang didolimi tadi. Jelas? Pindah kemana? Dibebankan ke dolim. Faham? Maka dia nanggung sesuai dengan kadar kedoliman. Antum ahli ibadah seumur hidup berjalan bersamaan banyak orang yang terdolimi, maka di saat itu antum bayar habis seumur hidup juga. Yang terjadi, ada enggak yang jamin seumur hidup kita ikhlas terus? Sedangkan ibadah yang diterima yang ikhlas dan sesuai aturan. Lah berarti yang antum bawa seberapa banyak? Sedangkan dosa dolim itu pasti. Kebayang? Makanya kenapa kita harus hati-hati. Ini ngeri. Kita mungkin, makanya kadang-kadang kita mengatakan apa? Ustaz, orang yang dolim itu kan kenapa kok nggak dapat balasan? Betul nggak? Kok nggak kelihatan balasannya? Katanya balasan di dunia. Allah tangguhkan sampai di akhir hidupnya baru Allah balas. Terkadang Allah tangguhkan, ditahan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Mayyuridillahu bi apa? Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki kepada hambanya kebaikan, ajalalahu uqubatahu fid dunya." Ya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Bagi siapa? Orang yang beriman. Kadang-kadang kita dikasih musibah supaya ngasih tahu kita, dosamu banyak, cepat. Tapi apabila Allah menghendaki kepada hambanya keburukan, amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah. Dosanya ditahan sampai dihabisin di hari kiamat. Ditahan. Stop. Biarin terus, dibiarin. Begitu di akhir hidupnya mati dalam kondisi buruk plus dihancurkan habis. Kebayang antum? Ini yang terjadi. Jadi kalau kita masih kena peringatan dan sadar dosa dolim kita banyak, bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih sayang sama kita. Makanya musibah itu merupakan sebuah anugerah. Kalau orang berhenti dari musibah,
berarti mereka berhenti dari anugerah. Karena dari situlah kita sadar kita punya banyak dosa. Paham? Tapi kalau enggak ya ikhwah, maka sebaliknya yang terjadi. Orang-orang yang zalim dan hidupnya mulus, mereka sama Allah dibiarin sampai tepat waktu dihabisin sama Allah. Kalau sudah Allah pegang dia nggak bisa lari. Ya. Efek dari kezaliman. Ya. Yang tadi dikisos, yang kedua adalah mereka dapat laknat. Selama zalim, maka laknatnya nempel ke mereka. Allah mengatakan dalam surat apa? Ghafir ayat 52. Tahu laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Allah nggak bakal sayang sama mereka. Dicabut rasa sayang Allah sama mereka. Ini istilah laknat. Berarti ada nggak istilah kemudahan hidup bagi orang zalim? Tidak akan. Makanya orang zalim ini, ya, indikasinya biasanya hatinya hancur nggak karuan. Mereka bisa nipu manusia dengan lari dengan maksiat dan lain sebagainya dan nipu Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan tipuan mereka pada diri mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hati-hati. Kadang-kadang kita bisa mengatakan, "Oh, saya bahagia." Lisan tok yang ngomong bahagia. Aslinya enggak. Karena orang yang zalim itu siksaannya hatinya Allah buat hancur. Itu sendiri sudah menjadi siksaan sebenarnya. Antum kalau sudah hatinya hancur, bisa nggak antum tidur nyenyak sebentar aja? Nggak bisa sama sekali. Ya, makanya dikatakan yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum walahumul la'natu walahum su'udar. Allah katakan hari yang nggak bermanfaat lagi. Orang-orang zalim minta maaf, nggak ada lagi minta maaf. Bahkan apa? Mereka dilaknat sama Allah dan mereka tinggal di tempat yang paling buruk. Kalau sudah orang kena laknat di akhirat, dunianya kena enggak? Kena ya ikhwan. Penduduk neraka itu ketika di dunia hidup kayak di neraka. Dohirnya aja dia punya dunia. Tapi kalau Allah kasih batinnya siksaan, manfaat gak tuh duit? Hah? Manfaat gak? Antum melihat semua jadi gak enak. Gimana sih kalau antum sumpek? Punya kan pegang ATM duit, tapi sumpek, bisa ngobatin? Gak bisa. Makanya kenapa pelarian mereka maksiat? Karena orang yang bermaksiat pada dasarnya kayak orang minum homer. Lagi maksiat, hilang gak sesaat? Orang minum homer kepikiran stres gak? Lupa. Pas minum homer, lagi mabuknya. Begitu selesai, sadar nggak? Dia habis mabuk, enak nggak? Nggak enak. Kapan dia mau enak lagi? Minum homer lagi, terus seperti itu. Ini yang terjadi ketika Allah ngasih laknat. Yang lanjutnya, yang berikutnya, kegelapan di hari kiamat. Berarti apa? Di hari kiamat nggak ada pertolongan, gelap. Sampai bagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ad-dzulmu dzulumatu yaumil qiyamah. Kezaliman merupakan kegelapan di hari kiamat. Ya. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan naungi tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Enggak ada orang zalim dalam posisi itu. Paham? Enggak ada mereka dapat naungan. Bahkan orang zalim kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kelak matahari itu akan didekatkan. Sejauh mana? Sejauh 1 mil. Ya, dan seseorang tadi ya akan terkubur dengan keringatnya sebagaimana mereka melakukan dosa dalam hidupnya. Jadi ketika dia melakukan dosa, maka seberapa besar dosanya, maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka apa? Terkubur dengan keringatnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
Ini dia. Kata Rasulullah SAW, bagaimana kondisi manusia kelak didekatkannya tadi yu'ta bi jahannam, ya, matahari itu didekatkan 1 mil itu, bahkan keterangannya para ulama mengatakan, menambahkan lagi, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam, dan ini terjadi dari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan jahannam pada waktu itu memiliki 70 kendali. Likulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Setiap kendali akan ditarik oleh 70.000 malaikat yang narik. Dan kapan itu? Ketika di hari kiamat. Bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala mendekatkan seseorang, ya, dengan matahari, tapi juga Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan di hadapan mereka semua adalah neraka jahanam. Bahkan, ya ikhwah, ya, Rasulullah SAW juga mengatakan, tudna syams yaumal qiyamah min khalq hatta takuna minhum kamigdari mil. Ini yang dimaksud, ya, matahari didekatkan kepada hambanya kelak sebagai sejauh 1 mil, cangking dekatnya. Fayakunun nas ala qadri a'malihim fil ard. Orang itu akan mendapatkan panasnya tergantung amalnya. Amal yang dimaksud dia apa di kezalimannya dalam masalah keringat. Jadi mereka terkubur dengan keringatnya sesuai dengan kezalimannya. Yaitu apa? Faminhum mayyakunu ila ka'bai. Ada keringatnya itu nenggelemin dia sampai mata kaki. Berapa lama? 50.000 tahun. Direndam pakai keringatnya sampai mata kaki. Jelas? Berarti kezalimannya segitu. Kemudian juga wa minhum mayyakunu ila rukbatih. Ada yang sampai kepada kedua lututnya. Kebayang? Wa minhum mayyakunu ila haqwai. Ada yang sampai kepada kedua pinggangnya. Kerendam loh ini, kerendam sama keringatnya. Kebayang? Dan yang lebih mengerikannya lagi, wa minhum mayyuljimuhu iljama. Ada yang tenggelam total dengan keringatnya, total. Makanya kenapa mereka enggak kuat sampai mereka lari kepada Nabi? Ya karena saking Allah adab seperti itu enggak berhenti. Jelas di sini. Ya, enggak tahan mereka. Cepat hisab enggak tahan mereka. Mereka datengin para nabi untuk disegerakan, minta sama Allah untuk disegerakan hisab. Karena saat itu mereka kerendam dengan dosanya. Makanya kenapa disebut dengan kegelapan di hari kiamat. Kalau mereka dolim total sampai melakukan kesyirikan, maka mereka tenggelam total dengan keringatnya. Kita tenggelam pakai air aja, ya, beberapa detik itu aja udah luar biasa penderitaannya. Gimana kalau seseorang itu tenggelam 50.000 tahun? Jelas. Ini yang kita harus pikirin. Maka jangan anggap remeh dosa dolim, karena efeknya mengerikan luar biasa. Bahkan mereka nggak tahan. Kemudian juga yang berikutnya, mereka terancam doa orang yang dizalimi. Makanya ada para ulama menjelaskan apa? Janganlah kalian merasa aman, seakan-akan hidup kalian tenang. Di saat kita zalim, ada orang-orang yang terzalimi yang gak tidur, yang memanjatkan doanya kepada Allah. Ketika Allah kabulkan, maka kemudian bencana datang ke kita. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, wattaqi da'watal madlum. Orang kalau sudah terzalimi, siapapun, orang kafir nih, ada orang Islam dagang,
sebelahnya ada orang kafir. Paham ya? Kemudian orang kafirnya didolimi, minta sama Allah keadilan, dikabulkan nggak? Siapapun dia dikabulkan. Karena Rasulullah berbicara secara umum, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati doa orang terzalimi, karena enggak ada batas antara dia sama Allah dalam doanya. Kadang-kadang kita ngerasa, oh itu kafir, enggak masalah. Siapa bilang ya? Selama bukan kafir harbi yang kita diperintahkan untuk diperangi, maka judulnya tetap. Makanya Rasulullah SAW itu berhati-hati. Bahkan sama orang Yahudi pun bermuamalah dengan baik. Orang Yahudi. Karena pada dasarnya kalau sudah orang terzalimi berdoa, mereka bakal kena. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah mereka dijauhkan dari hidayah. Makanya kenapa orang zalim itu susah berubah. Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Maidah 51, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah enggak memberikan petunjuk pada orang kaum yang zalim. Enggak memberikan petunjuk. Ketutup sama hidayah dari kezaliman. Kemudian juga dijauhkan dari sifat beruntung, yaitu kebaikan dunia akhirat. Allah hilangkan kebaikannya. Kalau sudah jauh dari sifat beruntung, yang ada antum cuma dapat takdir. Berkah dapat enggak? Mustahil. Kebayang enggak? Sesuai takdir. Sesuai takdir itu Allah takdirkan dikasih rizki bagi orang kafir dan yang lainnya enggak. Semua dikasih. Ini takdir. Tapi orang muslim dapat apa? Berkah. Orang yang beriman dapat apa? Berkah. Tapi tidak dengan orang yang zalim. Karena apa? Karena Allah mengatakan innahu la yuflihudz zalimun. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 21, ya, orang-orang zalim tidak akan pernah bahagia. Enggak bakal beruntung. Mustahil. Dan yang lebih mengerikan lagi, sebab bencana yang datang baik secara individual ataupun banyak orang karena kezaliman. Orang Allah Subhanahu wa taala kalau mau mengadab penduduk sebuah negeri, ya, Allah adab mereka karena kezalimannya. Kita sudah belajar tentang masalah ini dan melihat secara langsung. Yang antum dengerin ketika kena adab itu, kena bencana itu karena baik atau zalim? Persis. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 45. Faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berapalah banyak kota yang kami binasakan, kota penduduk sebuah daerah yang kami binasakan dan penduduknya dalam keadaan zalim. Maka tembok kota itu roboh, nutupin atapnya, hancur, dan sumurnya telah ditinggalkan. Kenapa? Kering. Dan istana yang tinggi. Dohirnya itu daerah megah, tapi Allah hancurin dalam satu saat gara-gara zalim. Inilah bagaimana ancamannya zalim. Tapi kadang-kadang kita kalau berbicara nih masalah harta dan yang lainnya, kita mengatakan kenapa sih orang itu nggak dikasih nasib yang sama sama Allah Subhanahu wa taala. Tahu nasib yang sama? Dikasih semua dalam posisi hartanya sama semua. Kenapa kok nggak dikasih itu? Supaya apa? Orang nggak saling iri satu dengan yang lainnya. Ya ikhwah, Allah membagi harta ke kita, Allah membagi kehidupan ke kita itu maha adil. Yang namanya adil itu nggak harus sama. Antum harus paham. Karena kadang-kadang kita ngelirik satu dengan yang lainnya, kita berharapnya sama. Adil itu nggak sama. Ya. Karena adil ini adalah sesuatu yang pas dan tepat. Saya mau tanya, ketika kita punya anak 3, ya, masing-masing umurnya beda-beda. Apakah yang satu
kuliah, yang satu SD, yang satu masih bayi. Apakah antum kasih jatah mereka sama? Hah? Oh, saya ini harus ngasih yang kuliah 100.000, ya berarti yang bayi juga saya harus kasih 100.000 juga. Kalau antum cerita itu sama teman antum gimana? Bayi 100.000 buat apa? Lu kan sama-sama anak saya, jadi saya harus samakan. Gak bakal ya. Antum contoh nih, yang rumah tangganya kadang-kadang punya 1 dan 2. Yang satu nggak punya anak, yang satu sudah anak 4. Saya kasih bulanannya sama. Teriak yang satu. Loh, kan harus sama. Gak bakal ya. Maka ini yang terjadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 27. Coba dibaca. Asy-Syura, bukan Asy-Syu'ara. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Nah, kita ini kalau dikasih lebih dari cukup, kita bakal zalim. Terus lanjut. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Nah, jadi yang tahu adilnya siapa? Allah. Berarti kalau istilahnya nih, kita hidup, gaji kita UMR, ya itu yang cukup buat kita. Kira-kira nih gaji UMR, keluarga kita hidup gak? Hidup. Bukan enggak. Ya. Antum kira orang kaya, ya, dengan gajinya yang besar, apakah jaminan mereka bakal cukup dengan keluarga yang ngasihnya? Jamin cukup gak? Belum tentu. Kadang-kadang ya orang tuanya saking banyaknya ya harus bayarin utang sampai keluarganya terkatung-katung. Lu kan dapatnya banyak, jangan lihat dapatnya, tapi lihat bagaimana larinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah buat dengan gak cukup, seberapa besar pun Allah kasih, jadinya yang lain tetap terkatung-katung. Ya. Yang sering teriak masalah itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya tambah ribet masalahnya. Kalau antum tahu di dalamnya, gak bakal kemudian kita mengatakan saya kepingin jadi miliarder dengan cara hidupnya mereka. Wallahi tidak kepingin. Karena yang kita tahu hanya hasilnya, kita nggak ngerti dalam prosesnya. Makanya kalau dalam masalah harta, ketika kita ya tidak melepaskan apa yang lebih dari cukup tadi, maka kita bakal mulai jadi orang zalim. Karena cara Allah mengadab sebuah kaum, dibuat kaumnya lebih dari cukup. Kaum-kaum yang dibinasakan itu kaum-kaum yang kaya-kaya enggak? Bukan sekedar kaya, mereka mendapatkan dunia dengan melimpah. Paham? Coba buka surat Al-A'raf ayat 44. Jadi jangan pernah bangga, ya harusnya antum takut kalau ternyata rizkinya dapat lebih dari yang antum butuhkan. Jangan pernah bangga. Al-An'am 44. Apa kata Allah? Iya. Al-An'am. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Berhenti. Kalau mereka melupakan peringatan, berarti hidup mereka hidup yang baik atau zalim? Zalim kan? Zalim sama siapa di sini? Semua kena. Ke diri sendiri, bisa ke Allah Azza wa Jalla dengan kesyirikan. Orang-orang yang syirik tadi, mereka orang-orang yang
Kaya kadang-kadang. Betul enggak? Iya kan? Baik syirik sama dirinya sendiri. Qarun tuh syirik enggak? Syirik. Dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya dapat semua ini karena ilmu yang saya punya. Syirik bukan? Syirik sama dirinya. Itu syirik. Paham ya? Ujub itu kesyirikan. Makanya kenapa Allah benci? Karena dia ngerasa yang datengin rezeki itu dirinya. Itu syirik ya ikhwah. Jadi jangan dikira kemudian orang bangga diri itu gak syirik. Paham ya? Nah, kemudian apa yang terjadi kalau sudah Allah benci? Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Nah, dibukain semua pintu kesenangan. Orang yang paling senang apa? Hah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta itu cinta yang luar biasa. Dibukain, dikasih hartanya, bahkan semua permintaan dunia dikasih sama Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, kami bukakan bagi mereka semua pintu rizki dari segala jenis yang mereka pilih. Semua pintu rizki dari segala jenis yang mereka pilih. Jadi mereka mau minta apa sama Allah, semua dikabulkan. Tapi ada nggak mereka minta di saat itu? Petunjuk. Karena mustahil mereka minta petunjuk. Supaya apa? Para ulama menjelaskan supaya mereka nggak bersyukur. Jadi semakin mereka minta dunia, semakin mereka akan maksiat, semakin mereka bakal zalim. Kebayang puncak kezalimannya, ngerinya. Setelah itu apa? Orang zalim. Apakah tenang hidupnya? Lanjutin ayatnya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Nah, berhenti. Hatta idza farihu bima utu. Bergembira dengan apa? Bergembira dengan harta benda melimpah. 1. Anak banyak. 2. Rizki melimpah. Rizki itu kita bicara selain harta. Yang dia kepingini melimpah juga. Senang gak dia? Bangga. Tapi ada yang dia punya? Ada yang gak dia punya? Tenang, gak punya. Yang lainnya Allah kasih. Kamu kepingin itu? Kasih. Di puncak kedzalimannya mereka mendapatkan puncak yang dia inginkan. Makanya mereka bahagia kan? Apa yang kata Allah yang berikutnya? Nah, ini dia. Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, akhadnahum baghtah. Ya, baghtatan. Kenapa? Allah menyiksa mereka mendadak. Maksudnya apa? Mereka disiksa di saat maksiat. Lagi lalai ini, lagi maksiat, Allah siksa. Berarti su'ul khotimah apa husnul khotimah? Kalau sudah su'ul khotimah, tahu kan konsekuensinya? Lanjut gak adabnya? Lanjut. Kenapa su'ul khotimah? Lanjutin ayatnya. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Terdiam putus asa dari semua kebaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka terdiam dan putus asa dari semua kebaikan. Jadi mereka nggak bisa baik lagi untuk memperbaiki diri. Finish. Ini cara Allah balas orang yang zalim tadi di puncak kezalimannya. Ya, dunia dikasih terus. Mikir bertobat, lanjut terus, tidak ada. Jelas. Makanya kenapa dunia ini bahaya. Begitu antum dapat lebih dari yang antum butuhkan dan tidak antum keluarkan, malah antum kumpulkan, tanpa terasa kita bakal jadi orang zalim pelan-pelan. Begitu zalimnya sudah tertutup petunjuknya, maka Allah jadikan kita orang yang seperti ini. Jelas sekarang. Makanya hati-hati sama harta. Kita diperintahkan buat jadi orang kaya. Diperintahkan. Tapi pertanyaannya, loh Ustaz, orang yang kaya gimana? Yang harus terjadi, yang harus melakukan dalam hidupnya, yang selamat itu yang gimana? Rasulullah mengatakan dalam hadis Imam Ahmad, pegang ini baik-baik. Ni'mal malu saleh alal mar'i saleh. Sebaik-baik harta yang baik itu dimiliki oleh orang yang saleh. Begitu antum taat sama Allah dan antum dapat harta, antum tahu harus kemana harta itu. Namun begitu kita zalim,
dan kita dapat harta, maka harta itu jadi bumerang buat hidup. Di saat itulah yang kemudian ya, kita akan menjadi orang yang luar biasa Allah murkai. Jelas ya ikhwah? Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kita petunjuk dan menjauhkan kita dari kesesatan serta kesyirikan dan menutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Masya Allah. Ya. Ya. Oke, Masya Allah. Asyirul mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertanyaannya nih, ya. Orang kafir itu ya, kira-kira kalau kita zalimi mereka nanti di akhirat bagaimana? Betul enggak? Ya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kezaliman kita kepada orang kafir dengan seadil-adilnya. Ya. Caranya bagaimana? Nah ini. Caranya adalah bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala jadikan orang kafir itu bukan di kondisi adab yang sama. Buktinya dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berarti menunjukkan para ulama tafsir mengatakan bahwa neraka bertingkat-tingkat. Maka orang kafir pun juga dalam kondisi bermacam-macam. Mereka bakal masuk nerakanya juga bertingkat-tingkat, bukan cuma satu. Paham di sini? Ya. Inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ya jadikan bagi orang-orang kafir itu bagaimana mereka dihisab. Mereka akan dibalas nih kisos terhadap orang-orang yang zalim. Kisos terhadap orang-orang yang zalim di sini ya saya jelaskan antar manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya man daraba darban dzulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa memukul dengan dolim maka akan dikisos di hari kiamat. Cara bayarnya gimana? Cara bayarnya tadi ketika dia contoh nih dia sama temennya ya sama-sama dolimnya ya maka caranya untuk supaya adil bagaimana? Rasulullah memberikan gambaran dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Anna rajulan qa'ada baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inna li mamlukina yukadzibunani wa yukhawwinunani wa ya'sunani. Ya, sesungguhnya saya punya budak. Bohong sama saya, khianat sama mengingkari saya. Kebayang enggak? Zalim enggak budaknya? Zalim kan? Oke. Kemudian ashtumuhum wa adribuhum fa kaifa ana minhum. Saya
mencaci maki mereka dan mukul mereka. Bagaimana posisi saya sama mereka? Dibalaskan sama majikannya. Nah, sekarang posisinya gimana? Ini dolim, ini balas juga. Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Dihitung tergantung khianatnya dia sama kamu, ingkarnya dia sama kamu, dustanya dia sama kamu, dan hukumanmu sama dia. Jelas? Kemudian fa in kana iqabuka iyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau hukumanmu sama mereka sesuai dengan kesalahannya, pas, impas, selesai. Kebayar di akhirat, tidak ada bayar-bayaran. Jelas? Tapi lalaka wala alaik, nggak ada bagimu tambahan dan nggak ada atas mereka. Sudah selesai. Tapi wa in kana iqabuka iyahum duna dzunubihim kana fadlan laka. Kalau ternyata hukumanmu atas mereka nggak sesuai nih, lebih banyak keburukannya mereka daripada hukumanmu. Hukumanmu terlalu ringan, engkau punya kelebihan. Tapi wa in kana iqabuka iyahum fauqa dzunubihim uqtusalahum minkal fadl. Dikatakan kalau ternyata hukumanmu lebih besar daripada kesalahan mereka, maka engkau akan kena kisos dari kiamat. Ini cerita kemana? Budak loh. Paham di sini? Ya. Maka disinilah, maka kemudian fatanah rajulun faja'ala yabki wa yahtif. Maka seorang itu kaget. Kemudian apa? Dia mulai nangis. Setelah nangis itu takut, dia mengatakan, amma taqra'ul kitab Allah. Apakah engkau enggak membaca Al-Qur'an? Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsu syai'aw wa in kana mithqala. Ya, Allah akan meletakkan timbangan itu secara adil. Maka orang enggak bakal dizalimi sedikit pun kelak pada waktu itu. Maka dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah ma ajduli wa lahum syai'an khairan min mufaraqatihim ushiduka annahum ahrar kulluhum. Wallahi wahai Rasulullah, aku tidak mendapati sesuatu yang lebih baik daripada apa? Melepaskan mereka semua. Aku bersaksi hari ini mereka semua bebas karena enggak mau kena kisos. Kebayang sekarang ya. Jadi istilah kisos di hari kiamat kelak itu ya tergantung siapapun ya, bahkan orang yang berbuat zalim kepada siapapun, kepada saudaranya mukmin sama kafir, bahkan hewan sekalipun, maka akan ada balasannya. Antum tahu perempuan masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Berarti zalim sama siapa? Hewan kan masuk neraka. Padahal dikisahkan perempuan ini taatnya sama Allah luar biasa, tahajudnya nggak lewat, puasanya luar biasa. Tapi gara-gara mengadab kucing sampai mati, maka Allah masukkan dia ke neraka. Apalagi kita bicara apa? Manusia. Ya. Maka kalau kita bicara manusia, ya, neraka itu bertingkat-tingkat. Maka orang kafir kelak dia dapat neraka yang semakin lebih ringan ketika dia masih punya apa? Punya bagian. Paham? Enggak semuanya di satu tempat. Oh, orang kafir semuanya satu tempat. Enggak. Makanya dikatakan dari sini neraka bertingkat-tingkat. Buktinya apa lagi? Bahwa sesungguhnya ya Abu Thalib itu di mana? Di paling atasnya neraka. Paham ya? Kafir enggak dia? Kafir kan? Nginjek kemudian kepalanya mendidih. Ini juga menunjukkan bahwa neraka bertingkat-tingkat. Bagi siapa? Orang kafir. Jelas ya? Paham di sini? Oke. Sekarang dia butuh sesuatu. Orang lain butuh. Ketika dia butuh sampai kemudian menyiksa dirinya dan dia dahulukan orang lain, maka itu zalim. Karena sedekah yang terbaik kepada siapa dulu? Diri sendiri. Selesai. Tapi kalau ada namanya istilahnya ithar, mendahulukan orang lain, dia merasa nggak sampai mendolimi dirinya sendiri, maka dia boleh mendahulukan orang lain. Oh, kasih dia dulu.
karena dia mampu. Dan ini terjadi nggak zaman sahabat? Pernah terjadi di mana seorang minta air. Ya, orang ini dalam posisi terluka parah, maka didatengin oleh sahabat yang lain untuk ditolong. Tiba-tiba ada teriakan dari sana, air, habis perang tuh. Air. Oh, mungkin dia lebih butuh dari saya. Karena dia mampu menahan, maka kemudian dia mengatakan mungkin dia fulan lebih butuh dari saya. Ini namanya ithar dalam Islam. Maka kemudian didatengin orang itu, dikasih lagi, mau dikasih, ada teriak air. Oh, mungkin dia lebih butuh dari saya. Dia mampu menahan. Begitu yang ketiga didatangi meninggal. Balik ke yang pertama meninggal, balik yang kedua meninggal. Subhanallah ya. Karena dia merasa apa? Ngerasa dia mampu menahan. Tapi kalau sampai dia butuh banget dan dia masih pelit sama dirinya, itu yang bahaya. Ya, makanya ketika Abu Darda ya nggak mau mau sholat malam terus, mau ibadah terus, sedangkan istrinya sampai terkatung-katung, maka kemudian saudaranya mengatakan sesungguhnya dirimu atasmu ada hak. Ini namanya zalim. Ya, kenapa? Mendahulukan Allah terus sampai kemudian yang lainnya terkatung-katung. Ini namanya zalim. Tidak memperhatikan dirinya, nggak istirahat tidur. Ini namanya zalim. Jelas ya? Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Oke, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masya Allah. Masyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mensikapi orang yang zalim bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala berfirman ada di dalam surat Al-Furqan ayat 63. Ya, bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang zalim. Allah katakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini titiknya. Ya. Apabila, dan ini gak gampang. Nanti ada ayat dalam surat Fussilat ya yang menjelaskan prosesnya ya, bagaimana harusnya. Fussilat 34-35. Coba dibuka dulu, dipersiapkan. Saya jelaskan masalah ini dulu. Allah katakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, atau orang jahil ya, orang-orang yang kemudian berbuat zalim, maka menyapa mereka. Menyapa dengan apa? Kedzaliman. Mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya, artinya di dalam tafsir ya disebutkan apabila orang jahil menilai mereka sebagai orang-orang yang kurang akal, zalim enggak ini? Ya, kepada mereka dengan kata-kata yang buruk, zalim bukan? Ya, maka mereka tidak membalas dengan yang sama. Jadi kalau kita dizalimin orang, jangan balas dengan zalim juga. Berarti kita sama mereka sama enggak? Sama. Tapi perintahnya Allah nyuruh kita memaafkan atau paling tidak apa? Berkata yang baik. Kenapa? Ustaz gak gampang, teori gampang. Iya, tapi Allah kasih solusi. Prakteknya sekarang 34-35. Coba dibaca. Fussilat. Perhatikan ayat ini baik-baik. Di ayat pertama perintahnya, ayat keduanya solusi. Ya, antum sering kadang-kadang mikir ini dengan diri kita. Wah, nggak tahan saya ini. Ya iya nggak tahan, karena kadang-kadang kita zalim sama Allah di posisi itu. Kenapa? Zalim kita jauh dari Allah. Kalau hati kita jauh dari Allah, ya jangan salahin kalau kita sumpah. Kena masalah kesandung batu dikit aja masalahnya panjang. Ya. Karena tadi batu itu kurang ajar gini, batu dimarahin. Ya, coba. Ya. Ya. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Berhenti. La yastawil hasanatu walas sayyi'ah. Enggak sama kebaikan dengan keburukan.
Artinya kalau orang buruk datang ya kepada orang baik, kalau dibalas dengan buruk juga, apa bedanya terus? Paham di sini? Terus sikapnya gimana? Lanjutin. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Berhenti. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Paham istilahnya? Yang lebih baik, bukan yang semisal. Yang lebih baik lagi, antum bersikap yang lebih baik. Apa tujuannya? Kenapa Allah perintahkan ini? Lanjut. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, kalau orang tadi dolim sama dirimu, ketika engkau balas dengan yang lebih baik, maka Allah kasih hidayah dia. Maka dia akan berubah jadi temanmu yang setia. Awalnya musuh, jadi sahabat. Kita dapat pahalanya enggak? Karena kita jadi jalan hidayah dia, pahalanya ngalir terus. Berarti Allah kepengen kita apa? Numpuk pahala. Jadi ladang amal. Gampang apa susah? Teorinya gampang. Prakteknya wallahu alam. Nah, yang bisa gini gimana? Ayat berikutnya lanjut. Dan sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Nah, yang bisa kayak gini yang gimana? Yang sabar. Antum kalau kemudian sabar ini siapa yang ngasih? Selesai. Berarti kalau antum nggak minta sama Allah, mustahil mau jadi orang kayak gitu. Nah, pikirannya iya, tapi begitu usaha, dengkul, ya Allah, saya ini kok bisa dia dolim padahal saya sudah baik sama dia, kurang baik apa saya? Ya ikhwah, ya ketika kita bicara orang sama orang nggak sadar kalau kita salah. Kenapa? Begitu ngelihat ke Allah baru sadar. Oh iya, dolim saya sama Allah banyak. Yang gerakin fulan buat dolim sama saya siapa? Selesai. Gara-gara apa? Dosa kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan sekalian satu dengan yang lainnya sebagai cobaan. Siapa yang gerakin satu dengan yang lainnya sebagai ujian? Allah. Atasbirun, apakah kalian sabar? Jadi kalau kita jujur sama Allah, ya minta ya Allah. Begitu minta sadar dosa saya banyak, ya Allah ampuni saya. Kenapa? Karena selama ini kita dolim sama orang. Maka yang balas kita siapa? Kadang-kadang orang lain. Adil enggak? Adil. Tapi kalau kita ngerasa kita adil terus, padahal dolimnya setengah mati, ya dikasih tahu dolim enggak mau, kemudian enggak mau dibales, aneh. Nah, kira-kira antum kalau ngadepin orang kayak gini gimana? Paham di sini? Sesuai enggak? Enggak. Ya, kalau kemudian seseorang itu ya dizalimi, kemudian karena dosanya dia dan kezaliman dia dan dia enggak mau padahal dia zalim sama orang banyak, maka kemudian ini yang mengerikan. Jelas? Nah, terus yang bisa sabar siapa? Lanjutin. Tidak dianugerahkan kecuali kepada orang yang mempunyai keberuntungan yang sabar. Dan jika setan mengganggu Bentar. Kecuali keberuntungan yang orang yang sabar dan tidak orang yang kok kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. ya. Allah katakan wa ma yulaqaha illa dzu haddin azim. Allah enggak bakal ngasih itu sabar kecuali orang yang beruntung. Siapa yang beruntung? Yang dapat petunjuk. Yang dapat petunjuk. Faham? Makanya Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang beruntung, yang dikasih petunjuk. Jadi kalau antum jauh dari petunjuk, enggak bakal cerita antum sabar. Ya, kalau antum sudah jauh dari petunjuk, berarti pada dasarnya kita dolim enggak? Dolim. Selesai. Paham sampai sini? Jelas? Oke. Satu. Pertanyaan tadi yang kedua apa? Kalau kita kumpul sama orang dolim gimana? Nah, ya ikhwah, tergantung nih. Kumpul dolim sebagai sahabat atau enggak? Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, ada dua hal yang kita harus paham. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, kata Rasulullah SAW, ya,
wa rajulun yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Kalau hanya sekedar muamalah kemudian kita kepingin lari dari muamalah tersebut, enggak seharusnya. Karena seseorang yang bergaul sama manusia dan sabar sama cobaannya jauh lebih baik daripada yang enggak mau bergaul karena enggak sabar sama cobaannya. Jelas. Makanya senjatanya apa? Jangan lari, tapi minta sama Allah pertolongan. Paham di sini? Supaya kita jadi orang yang beruntung, dikasih sabar. Kemudian, kalau buat sahabat tidak. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Ya. Di yang terakhir, wala tuti man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Jangan engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Jangan engkau ikuti. Artinya mereka enggak boleh dibuat sebagai sahabat dan mengikuti hawa nafsunya karena perkara mereka melampaui batas. Semua keputusan hidupnya semuanya maksiat. Wa kana amruhu furuta. Jelas sikapnya berarti. Kalau bermuamalah tafadhol, tapi ingat kita bermuamalah dengan minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau untuk jadi sahabat dan tempat untuk bertanya, maka bukan tempatnya. Karena mereka adalah orang-orang yang pasti akan membuat kita semakin jadi orang buruk. Jelas di sini sikapnya? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya, menjauhkan kita dari keburukan dan kesyirikan serta menutup hidup kita semua dan keluarga kita dalam husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.